Bagaimana mengatasi krisis iman dan krisis identitas di masa pandemi? Kayaknya kaitannya berat. Kaitannya dengan pursuit of happiness apa ini? Ya itu kan supaya kenapa kalau krisis iman mungkin dia tidak suka cita kali Romo. Jadi kalau saya boleh komentar saja dahulu ya tentang situasi pandemi ini. Jadi pandemi ini membuat kita bertata laksana liturgi secara berubah. Jadi tata laksana liturgi berubah lewat online, visual semuanya. Lalu ini menjadi sesuatu yang ditanggapi dengan antusias oleh umat. Hanya pada saat mulai kembali offline, kok akhirnya umat ini seperti sudah settle, terlalu nyaman dengan misa online. Akhirnya ketakutan, karena misa offline takut. Udahlah, online aja udah sama kok, kita udah tahu, udah nangkep kok, banyak banget. Bahkan 1 minggu ini kita bisa misa 4-5 kali Romo gitu ya. Gitu. Pada saat misanya kayak gimana? Terus pada saat saya lihat misa, mereka misa lalu sambil makan-makan. Itu sih bukan ikut misa, itu sih nonton misa, kata saya gitu ya. Jadi ingat beda antara ikut misa dan nonton misa gitu ya. Jadi sering banyak nonton misanya. Lalu sesungguhnya Ekaristi itu adalah saat di mana Tuhan ingin memberi makanan pada kita. Jadi makanan yang sesungguhnya adalah tubuh Kristus itu. Maka memang gereja di masa pandemi ini begitu sungguh mencoba supaya misa offline, misa sesungguhnya dibuat kembali. Tentu dengan protokol yang sangat ketat sekali. Kami di Helena pun begitu ketat protokolnya. Gitu. Lalu orang bisa datang, menikmati kembali. Saya ingat hari pertama begitu banyak yang terharu. Begitu banyak yang sharing Romo. Saya merasakan bahwa Tuhan menyembuhkan saya, memulihkan saya lagi gitu. Seperti kemarin saya memberikan sakramen orang sakit, lalu saya memberikan komuni. Bapak ini sudah tua sekali, jadi dia karena sudah tidak bisa terlalu menelan, saya berikan setengah saja, dia begitu sukacitanya, dia begitu bahagianya. Jadi saya melihat pengalaman ini bagaimana Yesus menguatkan sungguh dengan perayaan Ekaristi yang sungguh gitu, yang betul-betul orang menangkap, menyentuh Kristus, the real mass, not the online mass, not the virtual mass. The real mass adalah di gereja itu, gitu ya. Bagaimana kita bisa menyantap Kristus sesungguhnya. Lalu bagaimana kita tetap bisa bersuka cita di dalam masa pandemi. Jadi masa pandemi adalah masa untuk kembali kita masuk ke dalam internalisasi keluarga kita. Menata kembali hidup keluarga kita. Jadi saya baru datang bulan Februari, Maret di lockdown, nggak kemana-mana. Jadi saya kenal umat juga belum begitu banyak. Lalu saya di rumah terus gitu ya. Cuma bertiga, terus mau berantem, bagaimana cuma bertiga gitu. Kurang rame kata saya. Saya biasanya tawuran, kalau tawuran banyak, jadi cuma bertiga kata saya. Lalu cuma ketemu itu lagi. Lalu bagaimana akhirnya kita saling menikmati. Satu sama lain cerita akhirnya. Cerita itu mendapatkan sukacita. Membawa sukacita. Lalu akhirnya pada saat saya bisa melihat bagaimana tetap bersukacita di dalam lockdown ini. Akhirnya tahu pada saat tertentu saya punya waktu sendirian. Para pastor punya waktu sendirian untuk berdoa. Saya senang sekali kalau ada orang yang menge-WA saya, Romo tolong kami doakan. Romo tolong ada orang yang sedang kena COVID, didoakan. Saya, ya itu kebiasaan saya. Saya langsung biasanya pergi ke Sakramen Maha Kudus, atau saya nyalakan lilin di depan Bunda Maria untuk orang itu. Saya doakan. Jadi di situ akhirnya saya mengerti bahwa
pada saat pandemi ini, imam-imam harus semakin kuat melindungi umatnya melalui doa-doa mereka. Apalagi kami adalah imam biarawan. Jadi imam biarawan, tugas pertama dan utamanya adalah apa? Community with God. Gitu. Persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu akarnya, itu dasarnya. Jadi pada saat berpandemi ini, kami dikembalikan kepada entitas panggilan imam, yaitu apa? Hidup bersama Allah. Nah, pandemi ini pun di dalam keluarga menjadi entitasnya apa? Hidup berkomunitas dengan keluarga. Menikmati kebersamaan. Family time, family time. Apakah saya selalu mengingatkan, dalam keluarga itu harus ada 3 me time, couple time, dan family time. Gitu ya. Jadi kalau sedang ada couple time, ya Anda berdua, nikmati keberduaan Anda. Jalan, duaan, pegangan tangan lagi. Memang tangan istri Anda sudah nggak jelas bentuknya gitu ya. Sudah besar-besar, sudah kelingking sama dengan jempol, jempol sama dengan jempol kaki, udah besar-besar semuanya gitu ya. Tapi dinikmati kebersamaan itu. Itu couple time. Family time, bagaimana anak-anak masih bisa main game bareng-bareng dengan orang tuanya. Bisa tertawa-tertawa, cerita bersama. Maka pada saat kalau kami family time sebagai pastoran, ya kita tidak punya telepon, kita tidak pakai telepon, kita tidak menelepon, kita hanya ngobrol bersama-sama saja. Jadi di situ mensyukuri, bersukacita, di tengah keluarga kita. Ini yang paling pertama dan utama gereja kecil kita. Nikmatilah.